Ustaz, wajibkah umat muslim itu berbaiat kepada Imam Mahdi itu, Ustaz? Iya. Jadi memang pada saat munculnya Imam Mahdi itu, kaum muslimin yang ada di situ ya, yang kaum muslimin yang ada di daerah itu wajib ikut dengan Imam Mahdi. Wajib. Ya, karena memang beliau adalah orang yang sebagai imam. Tentu sebagai imam artinya sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan, sebagai seorang raja yang memang harus dipatuhi dan ditaati. Jadi gimana kalau misalnya nggak berbaiat karena mungkin kekurangan pengetahuan tentang itu dengan Imam Mahdi begitu ya. Begini, artinya yang wajib itu kan tidak semua orang dalam pengertian ya secara keyakinan kita harus mengakui bahwa itu Imam Mahdi, tapi apakah membaiatnya itu orang-orang yang kan dunia ini luas. Iya. Dunia Islam ini luas, bukan hanya di kita katakan di Makkah dan Madinah saja kan. Saudi itu juga luas gitu. Di Syam lagi ada Palestina, ada Yaman, ada Suriah dan sebagainya kan. Ada Emirat Arab, ada Irak, di Indonesia, di Filipina, di Malaysia, luas. Apakah semua wajib? Tentu yang ada di sana yang memang harus. Tapi kesalahan keyakinan kita ya mengakui bahwa itu Imam Mahdi. Tapi yang di sana harus semua berbaiat ikut dengan beliau. Tentu yang mampu ya, yang mampu. Artinya memang tidak ada halangan pada waktu itu. Dan memang sekali lagi saya katakan, kita tidak cukup informasi juga apakah waktu itu semua orang yang ini, tapi yang jelas dikatakan bahwa memang kewajiban kaum muslimin pada waktu itu untuk, bahkan dikatakan dalam riwayat mereka yang datang mengeluhkan keadaan mereka karena memang Dajjal itu sudah keluar itu dengan fitnah-fitnahnya yang sangat luar biasa. Jadi mereka mengatakan ayo kita ingin membunuh, sekalipun memang kita tahu kan yang membunuh ini bukan beliau, tapi beliau berperang di situ. Berarti Imam Mahdi ini turun setelah Dajjal datang. Iya, dalam riwayat begitu. Tapi memang sekali lagi saya katakan, Dr. Yusuf Al-Wabil mengatakan kita juga tidak punya nas yang jelas. Artinya dalil yang secara tegas mengatakan tertibnya itu gitu loh. Tertibnya itu. Jadi beliau mengatakan lam najid nasson sorihan dalam kitabnya Asyratus Sa'ah itu. Kita tidak tidak memiliki dalil secara jelas. Beliau sebutkan dalam kitabnya seperti itu. Ada ini Asyratus Sa'ah. Yusuf Al-Wabil, Dr. Yusuf. Ini dia. Bahasa Arab. Iya. Ini dia. Jadi yang jelas bahwa beliau juga mengatakan lam najid nasson sorihan. Kita tidak menemukan nas yang tegas. Tertibnya ini bagaimana? Tapi beliau dalam kitabnya ini menyebutkan Imam Mahdi dulu. Memang begini ya. Terkait dengan tanda-tanda besar hari kiamat ini, kita membacanya ini tidak bisa secara parsial, gitu. Tapi membaca secara utuh semua. Karena satu dengan lain punya keterkaitan. Tapi yang jelas bahwa Imam Mahdi itu memang dia misinya juga keinginan dia untuk membunuh Dajjal karena dengan kerusakannya sudah begitu kan. Tapi yang terakhir kan nanti turun Nabi Isa begitu kan. Yang jelas bahwa kaum muslimin yang di sana itu ikut bersama Al-Imam Mahdi. Begitu. Nah tadi kan Ustaz katakan bahwa Imam Mahdi itu 7 tahun Ustaz ya? Iya, 7 sampai 8. 7 sampai 8 tahun beliau bisa dikatakan memimpin di dunia ini. Nah, apa saja yang beliau lakukan Ustaz selama kurun waktu tersebut? Iya, jadi kalau kita lihat, kita periksa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Abu Daud tadi, bahwa beliau akan yamla'ul arda adlan wa qistan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Ya, kemerataan. Ya. Kama mali'at juran wa zulman, sebagaimana sebelumnya itu dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan dan penindasan. Berarti yang beliau lakukan adalah penegakan keadilan, ya, melindungi orang-orang lemah, ya, menghilangkan kezaliman dan sebagainya. Tapi kalau ditanyakan programnya apa Pak Ustadz, visi-visinya, ini itu kita nggak punya lah. Kita sekali lagi saya katakan kita minim masalah ini karena informasi dari Nabi juga nggak banyak sekali gitu loh. Jadi memang yang tahu nanti orang yang di sana, orang yang hidup di masa beliau. Tentu selagi kita kan tidak punya cukup informasi untuk itu. Sekali saya katakan kita hanya bisa ngintip secara garis besar. Garis besarnya saja. Jadi kalau dikatakan spesifik itu tidak gitu. Kalau syariat khusus gitu ada Ustaz dari Imam Mahdi-nya? Oh tidak. Itulah Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Mahdi itu sebenarnya tidak memiliki syariat baru. Bahkan beliau yang menegakkan syariat yang sudah ada kian. Kan kezaliman itu kan bukan bagian dari syariat Islam. Bahwa Islam itu memusuhi kezaliman. Beliau tegakkan kembali. Jadi beliau tidak ada syariat khusus gitu. Tidak, bahkan mengajak umat untuk bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang mungkin selama ini sudah banyak ditinggalkan. Banyak ditinggalkan, mungkin bukan hanya ditinggalkan, orang nggak kenal lagi bahwa itu sunnah.
Kan itu mungkin masuk memusuhi bahkan. Gitu. Jadi beliau dengan kehadirannya ini, ya kemunculan beliau ini memberikan angin segar. Angin segar kepada kaum muslimin. Karena memang sebelumnya kan kama maliat luran wa julman. Juran wa zulman. Sebelumnya itu dimiliki oleh kezaliman, penindasan dan sebagainya. Dengan beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki itu semua. Nah, kalau kita lihat memang kondisi saat ini Ustaz, kezaliman di mana-mana Ustaz. Betul. Ya. Semua kerusakan, segala bentuk kriminal, kejahatan sepertinya sudah ada di zaman sekarang ini. Tak ada lagi bersisa. Iya, Ustaz. Bahkan mungkin semua generasi, anak kecil pun mungkin sudah banyak yang melakukan hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Betul. Kejahatan yang biasanya dilakukan orang dewasa, anak-anak sekarang sudah melakukan. Sudah pandai ya. Jadi memang kalau kita lihat zaman kita sekarang ini sudah melampaui batas. Sudah tidak lagi patut melebihi dari batas-batas kepatutan. Seperti tadi, anak kecil. Saya kira masalah narkoba bukan hanya orang dewasa. Iya benar. Anak kecil masalah pembunuh sudah ada juga. Gitu. Yang berzina sudah ada juga. Jadi memang tak lagi bersisa lah. Tak lagi bersisa kejahatan itu. Semuanya sudah dilakukan. Dan itu di semua lapisan kan. Bukan hanya lapisan orang-orang tertentu saja. Orang tuanya, anak mudanya, orang miskin, yang kaya, semua terlibat. Na'udzubillah min dzalik. Memang kehadiran Imam Mahdi itu ini adalah salah satu bagaimana kita katakan tadi sebagai angin segar, rahmat dari Allah SWT untuk kembali memperbaiki umat. Karena dalam hadis tadi dikatakan ya, wa ta'dhumul umat jadi kuat. Yang sebelumnya jadi orang lemah. Lemah agamanya, ditindas. Bahkan banyak orang yang menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang sangat murah sekali. Na'udzubillah.